Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GBI Cilengsi. Adik-adik bersiap-siap untuk memulai ibadah ya. Adik-adik, panduan untuk mengikuti ibadah online Sekolah Minggu. Yang pertama, jangan lupa adik-adik harus berpakaian rapi dan tentunya harus sudah mandi ya. Dan yang kedua, adik-adik tidak boleh tidur, tidak boleh makan dan minum, serta tidak berlari-larian pada saat ibadah berlangsung. Dan yang terakhir, tentunya adik-adik juga harus bersemangat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah! Shalom adik-adik, mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan Yesus, dan ikutin gerakan kakak-kakaknya ya.
Memuji Tuhan, kini saatnya kita masuk dalam penyembahan. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita fokus untuk memuji Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, selamat pagi Bapak. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk firman Tuhan. Ayo ambil sikap yang bagus, duduk yang rapi, yang sopan, lipat kaki, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur buat semua kebaikan anugerah kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Sehingga kami, anak-anak sekolah minggu, bisa datang ibadah lewat ibadah online untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kami bisa belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau urapi anak-anak sekolah minggu yang saat ini berada di rumah untuk mengikuti ibadah ini, untuk mendengarkan firman ini. Urapi hati, pikiran, tubuh, roh, jiwa mereka, supaya anak sekolah minggu bisa duduk diam, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang didengarkan anak sekolah minggu pada saat ini menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka dapat menghormati orang tua mereka, memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami, berkati anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Berkati semuanya di dalam kasih Kristus Yesus. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan merenungkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya baik, semuanya senang, semuanya bahagia. Siapa hari ini yang sudah masuk sekolah? Belum ada? Kalau belum ada berarti masih belajar dari rumah lewat online. Semuanya ada yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tapi
Jangan karena memegang online atau netbook atau HP untuk belajar sekolah, jangan digunakan untuk jadi main game. Karena kenapa? Kalau main game tidak fokus untuk belajar, tidak fokus untuk dengar firman Tuhan, tidak fokus untuk menghormati orang tua. Adik-adik dikasih Tuhan Yesus, ketika guru dari sekolah memberikan informasi, instruksi buat orang tua untuk adik-adik lakukan di rumah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus harus mau mengikuti ajaran, arahan orang tua. Ayo, sebelum kita masuk firman Tuhan, janji dulu sama Tuhan Yesus dan juga buat orang tua dan juga buat diri sendiri. Siapa yang mau berjanji untuk menghormati orang tua? Janji ya, seperti ini kan ya, kalau anak sekolah minggu kita janji. Kita ikat janji sama Tuhan. Kita berjanji kepada Yesus, kita mengasihi Dia, kita menghormati orang tua, dan juga kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik dikasih Tuhan Yesus, kita akan belajar firman Tuhan. Ayo, kita akan belajar firman Tuhan. Siapa yang sudah pernah dengarkan hukum Taurat yang kelima? Kalau yang sudah pernah, coba yang angkat tangan di rumah. Kakak bisa melihat dari sini, tentunya Tuhan Yesus dari surga melihat. Siapa yang mau angkat tangan? Siapa yang tahu isi hukum Taurat yang kelima? Ada yang tahu? Pasti semuanya tahu ya. Ayo kita buka Alkitabnya. Semuanya kan bawa Alkitab? Ada Alkitab di depannya? Pasti ada dong Alkitab ya. Seperti yang kakak sekolah minggu bilang, harus baca firman Tuhan lewat Alkitab. Ada Alkitabnya kan? Ayo buka Alkitabnya, kita belajar firman Tuhan di Keluaran 20. Ayo buka dulu. Kita sama-sama buka firman Tuhan. Keluaran 20. Ayo sama-sama buka. Siapa yang duluan dapat ya? Siapa yang duluan dapat firman Tuhan? Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca firman Tuhan Keluaran 20 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca firman Tuhan. Sama-sama. 1, 2, 3, ya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Amin. Amin ya. Adik-adik ya, kasih Tuhan Yesus harus menghormati orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Adik-adik dikasih Tuhan Yesus. Karena orang tua kita yang mengandung kita. Orang tua mengandung adik-adik, mengandung semuanya, diandung selama 9 bulan. Ibu adik-adik semuanya susah payah. Dalam kandungan adik-adik semua dirawat ibu, dirawat oleh papa, dikasih asupan, dikasih gizi. Supaya apa? Supaya adik-adik menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi. Siapa yang mau berprestasi? Angkat tangan dalam nama Yesus. Pasti semuanya mau. Mau kan? Jadi juara? Mau. Kalau mau juara, harus menghormati orang tua. Siapa yang mau jadi juara 1 di kelas atau juara umum? Pasti semuanya mau dong. Semuanya mau. Kakak juga mau dong. Kakak juga mau jadi juara. Kalau juara, apa yang didapat? Coba. Kalau juara 1, apa yang didapat dari guru, dari orang tua? Apa yang dikasih? Siapa yang sudah pernah juara? Pasti sudah ada yang juara kan? Apa yang didapat? Ada piala. Ada piala dikasih. Senang gak? Senang. Kita dipanggil namanya maju ke depan dengan semangat, dengan senyum. Orang tuanya bahagia. Dikasih piagam, dikasih piala, dipegang. Disebut namanya, inilah yang berprestasi. Siapa yang berprestasi? Adik-adik yang dikasih Tuhan. Kalau juara 2 apa yang dikasih? Dikasih dia juga piagam. Dikasih ke lehernya kan enak ya? Enak ya kalau juara ya? Kalau juara enak. Siapa yang mau jadi juara? Semuanya pasti mau juara. Kalau mau juara, harus menghormati orang tua, mengasihi Tuhan Yesus, dan juga rajin berdoa. Rajin baca firman Tuhan, menghormati orang tuanya. Kalau disuruh orang tua, ambil dulu air minum buat papa. Apa yang dilakukan? Dilawan enggak? Diambil apa enggak? Harus kita ambil. Kita ambil air minum, kasih ke papa. Kalau disuruh, tolong taruhkan dulu Alkitabnya papa ke lemari. Apa yang dilakukan? Ditaruh apa dilempar? Kalau dilempar, berarti tidak menghormati orang tua, tidak menghormati Tuhan. Berarti harus
yang menghormati orang tua. Begitu pulang sekolah, dia datang, cocok diketok pintu, shalom. Dijawab orang tua, shalom. Ketika shalom, sepatu di mana? Sepatunya dilempar, apa ditaruh di tempat sepatu? Kalau anak Tuhan yang menghormati orang tua, sepatunya dibuka, ditaruh di tempat sepatu. Tas pulang sekolah, mungkin adik-adik ada yang mungkin yang pakai sepatu ya, pakai tasnya dilempar, dilempar tasnya, put. Kalau dilempar tasnya, besok dicari kemana? Tidak bisa. Anak-anak Tuhan, ketika pulang sekolah dibuka sepatunya, baru masuk ke rumah. Tas dan buku-bukunya ditaruh di tempat buku, meja belajar. Supaya apa? Supaya cepat belajar. Nah, adik-adik, semuanya pasti mau jadi juara, jadi mau berhasil, mau berprestasi. Ada nih contohnya dari adik-adik dikasih Tuhan. Siapa contohnya di firman Tuhan di Alkitab? Ayo kita buka Alkitabnya. Ada Yusuf. Siapa yang pernah dengar Yusuf? Pasti adik-adik sudah pernah dengar Yusuf kan? Siapa yang sudah pernah dengar Yusuf? Sudah pernah dengar semuanya. Yusuf itu jadi apa? Jadi raja. Jadi penguasa kedua. Di mana? Masih ada yang ingat nggak? Jawab dong. Bisa dijawab dong. Di mana Yusuf itu? Jadi dia yang penguasa kedua. Di mana? Di tanah Mesir. Yusuf itu menghormati orang tuanya. Ketika Yusuf disuruh, anakku disuruh dia untuk menemui kakak-kakaknya kemana? Ke tempat pengembalaan. Yusuf datang untuk mengantarkan apa yang dikasih oleh bapaknya. Ayo buka Alkitabnya juga. Kita belajar firman Tuhan adik-adik ya. Ayo adik-adik kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita buka Alkitabnya. Biar nanti, Yusuf itu menghormati orang tua ya kak ya? Iya, Yusuf menghormati orang tua. Jadi dia berhasil. Tetapi ada tantangan dong. Ditantang dia. Ada cobaan. Iya, pasti dong. Nah, ayo kita buka Alkitabnya Yusuf ya. Ayo, siapa yang duluan? Di Kejadian 37. Ayo. Siapa yang duluan buka? Baca. Siapa yang duluan mendapat? Pasti dia yang paling jago untuk dengarkan firman Tuhan. Kejadian 37 ayat yang ke-13. Kejadian 37. Siapa yang sudah dapat? Kalau yang sudah dapat, baca di rumah dengan kencang, dengan suara yang nyaring. Supaya apa? Supaya orang tua dengarkan. Orang tuanya mendengar, anakku baca firman Tuhan. Orang tuanya senang, nanti selesai ibadah, kebaktian, dikasih makan bakso loh, dikasih hadiah loh. Tapi kalau lari-lari, tidak baca firman Tuhan, orang tuanya nggak boleh ngasih ya, nggak dikasih orang tua apa-apa. Harus menghormati orang tua, menghormati Tuhan Yesus. Baca firman Tuhan, ayo kita baca. Siapa yang sudah dapat? Sudah dapat? Kejadian 37 ayat yang ke-13. Sudah dapat? Ayo kakak baca juga di sini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, iya Bapak. Yusuf mau gak? Mau. Yusuf mau disuruh ayahnya. Siapa ayahnya Yusuf? Yang tahu jawab dong. Nah, jangan diam. Kalau yang tahu siapa ayahnya Yusuf? Kalau ada yang tahu, nanti setelah selesai pandemi, selesai corona ini, kakak-kakak akan kasih hadiah. Siapa yang tahu ayahnya Yusuf? Nanti bisa di komen ya, bisa dikirim ke kakak-kakak sekolah minggu. Yang pertama dapat siapa nama ayahnya Yusuf, akan kita kasih hadiah. Untuk adik-adik yang pertama bisa mengetahui siapa ayah daripada Yusuf. Dibaca ya, nanti kita kakak tunggu dulu jawabannya siapa ayah Yusuf. Nah, Yusuf mau disuruh oleh ayahnya, disuruh ayahnya Yusuf, disuruh untuk pergi ke kakaknya. Yusuf melanggar enggak? Enggak, Yusuf kan mau. Iya Bapak, dia mau disuruh. Tetapi Yusuf kan tahu dengan cerita Yusuf. Ketika Yusuf pergi ke sana, Yusuf diambil oleh kakaknya, dimasukkan ke gua singa, dijual. Dan dari dia setelah dia dijual ada tantangan, baru dia menjadi raja. Raja di mana? Di tanah Mesir, penguasa yang kedua Yusuf. Yusuf, mau seperti Yusuf? Mau dong, pasti juara, jadi raja, pemimpin. Semuanya pasti mau? Mau. Ayo, yang kedua siapa lagi ya? Banyak yang kitab itu yang menghormati orang tua, yang menyayangi orang tua, hormat sama ayah dan ibunya, mengasihi Tuhan Yesus, menjadi juara, menjadi pemimpin, menjadi berhasil. Adik-adik juga pasti mau jadi berhasil. Semuanya mau jadi berhasil? Pasti mau, kakak juga semua kita mau jadi berhasil.
menjadi pemimpin, menjadi yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, Ishak. Ishak anaknya siapa? Pertanyaan lagi. Oh, kakak nanya melulu ya. Oh, masa bawa firman Tuhan online ditanya siapa nama ayahnya Ishak? Tahu? Siapa yang tahu namanya Bapak Ishak? Siapa yang tahu? Pasti tahu dong. Bapak segala orang percaya. Kalau kakak sebut Bapak semua orang percaya, siapa namanya? Pasti tahu. Kalau tidak tahu, awas. Kalau tidak tahu, awas, nanti Tuhan Yesus akan marah dan kakak-kakak sekolah minggu akan bertanya, kenapa nggak diingat siapa ayahnya Ishak? Kalau kakak bilang, ayah seluruh orang percaya, siapakah namanya? Pasti Abraham. Ya, ketika Ishak disuruh ayahnya, ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham untuk mempersembahkan suatu korban kepada Allah, itu korban bakaran. Ishak bersama dengan Abraham ayahnya. Abraham berjalan dengan Ishak ke sebuah gunung, sebuah daerah Moria. Untuk apa? Untuk mempersembahkan suatu ucapan syukur kepada Allah, sama seperti adik-adik sekolah minggu. Harus ada ucapan syukur. Ucapan syukur kepada siapa? Kepada Allah kita, Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan doa. Dengan baca firman Tuhan, dengan menghormati orang tua. Ayo buka kitabnya sekarang, buka lagi, kita belajar dikit lagi. Kejadian 22 ayat 6. Kejadian 22 ayat 6. Ayo, buruan, siapa yang duluan dapat? Kejadian 22 ayat yang ke-6. Kejadian 22 ayat yang ke-6. Baca sama-sama, 1, 2, 3, ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Ishak anaknya Abraham. Dia anak, kalau anak itu gede apa kecil? Pasti masih kecil. Tetapi Ishak dikasih beban di pundaknya, di punggungnya dikasih beban oleh Abraham. Sama seperti ini dikasih. Ketika dikasih beban di dalam dadanya, dalam punggungnya atau bahunya Ishak, Ishak tidak marah, tidak melawan kepada Abraham. Apa-apa ini Bapak? Apa-apa ini ayah? Jangan dong. Bukan. Tetapi Ishak mau ditaruh beban di punggungnya, yaitu kayu. Untuk apa? Untuk korban bakaran. Dibawa Ishak, capek ya, capek. Benar capek, tetapi Ishak mau. Ketika Ishak mau dan iman percaya kepada Yesus, tahu Ishak itu diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Diberkati Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Pasti mau dong. Kalau diberkati Tuhan, pasti senang. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangan. Semuanya angkat tangan, diberkati Tuhan. Siapa yang mau orang tuanya diberkati Tuhan? Siapa yang mau usaha orang tuanya diberkati Tuhan? Siapa yang mau toko orang tuanya diberkati Tuhan? Datang banyak pelanggan. Siapa yang mau? Semuanya mau. Ayo, kita harus menghormati Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan juga menghormati orang tua. Harus mau disuruh untuk mengambil ini, untuk belajar, harus mau belajar. Disuruh untuk menaruh tas dengan rapi, harus mau. Disuruh untuk melakukan yang baik, harus mau menuruti orang tua. Nah, berapa tadi contohnya yang berhasil dalam firman Tuhan? Anak-anak yang mengasihi orang tua baru berapa? Coba tanya dong, ada yang tahu nggak? Udah berapa? Baru 3. Nah, 2 lagi. Wah, 2 lagi. Siapa ya? Aku juga nih, siapa ya? 2 lagi ya. Ayo, 2 lagi kita akan belajar firman Tuhan. Yaitu, baru 2 ya tadi ya? Oke, 1 lagi, 3. Siapa yang tahu Samuel? Tahu Samuel? Samuel itu siapa ibunya Samuel? Ibunya Samuel adalah Hana. Ketika Hana ibunya Samuel, orang tuanya Samuel belum mendapat keturunan. Orang tuanya Samuel itu ibunya sedih, dia belum mempunyai anak. Tetapi ibunya itu Hana berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, tolong berkati aku, berikan aku keturunan, supaya aku mendapat keturunan. Dan anak ini ketika lahir saya taruh untuk pelayan-pelayan Tuhan. Hana berdoa kepada Yesus. Bukan begini berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berikan aku berkat-Mu, berikan aku kepintaran, berikan aku anak. Bukan begitu Hana. Sikap yang benar, Hana datang berdoa kepada Tuhan. Dia melipat tangannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Bukan buka mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, berkati aku,
berikan aku anak. Bukan begitu Hana berdoa. Tetapi Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berikan aku anak keturunan, dan anak ini menjadi hamba Tuhan. Dalam nama Yesus saya minta tolong. Amin. Dia berdoa. Sama seperti adik-adik. Ketika adik-adik menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi ujian, harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan ada yang menyontek. Kalau ada ujian, jangan menyontek. Kalau menyontek adalah dosa, tidak menghormati Tuhan. Di rumah kak, bisa kan nyontek? Di rumah nggak boleh. Sekali lagi kakak bilang, tidak boleh menyontek ketika ujian, karena itu melanggar firman Tuhan. Harus belajar dan berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan kepintaran. Sama seperti Hana meminta Samuel. Ketika Samuel lahir, ditaruh dia di pelayanan, di rumah Tuhan. Kalau Samuel tidak mau, dia tidak masuk dalam Alkitab. Kalau Samuel tidak mau ditaruh di dalam rumah Tuhan, Samuel tidak akan masuk namanya di Alkitab. Sama halnya dengan adik-adik. Kalau adik-adik mau, disuruh orang tua, menghormati orang tua, mengasihi Tuhan Yesus Kristus, nama adik-adik akan masuk dalam buku kehidupan. Itu di surga yang mulia. Siapa yang mau namanya tercatat dalam buku kehidupan yang ada di dalam surga? Siapa yang mau? Angkat tangannya, karena Tuhan Yesus melihat loh dari surga. Kalau kita angkat tangan, Tuhan melihat, dan Roh Kudus dan malaikat dan Tuhan Yesus tepuk tangan untuk adik-adik. Wih, anak-anak sekolah minggu Cilengsi, walaupun di rumah mereka angkat tangan, bersumpah dengan Tuhan, berjanji dengan aku, kata Yesus, mau berhasil. Semuanya mau berhasil, mau diajari di rumah Tuhan. Baru ketiga ya, harus jadi menghormati orang tua. Dia tidak melawan orang tuanya. Samuel, kamu anakku, jadi hamba Tuhan, kamu di rumah Tuhan ya. Samuel tidak berkata, tidak mau mama, aku tidak mau, aku pergi aja. Aku mau jadi pengusaha, aku mau jadi atletik, menjadi atlet. Bukan begitu. Tetapi Samuel berkata, iya ibu, aku mau. Dan dia mau kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai Samuel, sehingga namanya tercatat dalam Alkitab. Karena adik-adik, karena ada dalam kitab 1 Samuel, 2 Samuel kan ya, Samuel berhasil karena menghormati orang tua. Demikian juga adik-adik. Nah, yang keempat adalah satu lagi, Daud. Siapa yang tahu ceritanya Daud? Ketika Daud mengalahkan Goliat, ketika Daud yang badannya kecil, imut-imut kecil sekali, melihat Goliat yang badannya begitu besar sekali. Begitu besar Goliat dan tinggi, gagah perkasa. Tetapi Goliat yang kecil datang. Dia datang. Apa yang dibawa? Nama Tuhan Yesus untuk menghancurkan Goliat. Daud itu disuruh, dia mau intim dengan Tuhan. Walaupun dia hanya memelihara domba. Berapa ekor? Sedikit kan ya. Tapi ayo adik-adik, ketika dia disuruh, dia mau pergi. Ayo buka Alkitabnya, 1 Samuel ayat 16. 1 Samuel 16 ayat 9. Ayo, siapa yang duluan lagi? Siapa yang duluan? Kita lomba-lombaan. Ayo. 1 Samuel 16 ayat 19. Ayo. Siapa yang duluan? 1 Samuel 16 ayat yang ke-19. Siapa yang duluan dapat? Ayo. 1 Samuel 16 ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan. Ada pesannya kepada kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan. Suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Ketika Isai, anak ayah daripada Daud, berkata kepada Daud, hai anakku Daud, kau pergi ke Saul, karena kau disuruh ke sana. Ketika Isai berkata kepada Daud, anakku Daud, kau harus pergi menemui Saul, yaitu raja. Dia pergi enggak Daud? Pergi, dia tidak diam. Wah, ngapain pergi ke sana? Enak aja tidur ya, enak aja di sini baca-baca, enak aja di sini main kecapi, enak aja di sini memelihara kambing domba. Tetapi Daud tidak seperti itu. Daud menghormati orang tuanya, Daud mengasihi Tuhan Yesus dan menghormati ayahnya, yaitu Isai. Ketika disuruh anakku Daud pergi menemui Saul, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud pergi jalan
berjalan untuk menemui Saul. Untuk apa? Tahu ceritanya Daud menjadi raja. Menjadi raja menggantikan Saul. Ketika Tuhan kecewa kepada Saul, maka diurapilah Daud menjadi raja. Mau menjadi pemenang seperti Daud? Mau? Mau dong. Kakak juga mau dong. Masa cuma kalian ya? Kakak sekolah minggu juga mau harus jadi raja, jadi pemenang. Harus mau disuruh orang tua, mau disuruh ayah dan ibu, mau disuruh melakukan sesuatu karena orang tua, suruh adik-adik menjadi yang terbaik. Harus mau disuruh orang tua dan berdoa kepada Tuhan. Terakhir, contoh ada 4, dan kakak kasih 4 ya, nanti dicatat. Nanti setelah selesai corona, kita akan tanya kembali. Siapa yang ingat firman Tuhan, contoh-contoh yang menghormati orang tua yang berhasil? Yang terakhir, Tuhan Yesus. Yang kita sembah, yang kita percaya. Tuhan Yesus menghormati ayah dan ibunya, yaitu Yusuf dan Maria. Ketika mereka pergi ke Nazaret, untuk datang ke sana mendaftarkan diri, ketika hal itu terjadi mereka pulang. Ketika Yesus bersama dengan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, Yusuf dan Maria bersama-sama dengan keluarga besar pulang dari Nazaret. Mereka pulang sehari perjalanan. Ketika mereka sudah sehari, bayangin adik-adik kasih Tuhan Yesus, sehari berjalan kaki capek enggak? Capek, waduh, pegal badannya, pegal kakinya. Tetapi mereka pergi, ayah dan ibunya pergi. Ketika mereka pergi, dilihat, oh tidak ada Tuhan Yesus bersama kita. Ayah dan ibunya khawatir, takut. Sama dengan adik-adik. Ayah, ibu kalian juga takut sama kalian. Kalau kalian pergi dari rumah tanpa memberikan informasi kepada orang tua. Kalau kalian pergi dari rumah, pulang larut malam, orang tuanya di rumah khawatir, ayah dan ibunya khawatir. Di mana anakku? Di mana anakku? Jangan-jangan dia dicuri. Jangan-jangan dia diambil orang. Orang tuanya takut. Orang tuanya ketakutan di rumah. Nah, adik-adik, kalau pergi dari rumah harus izin sama orang tua. Kasih tahu kemana perginya. Dan jangan pulang malam-malam. Anak-anak itu tidak boleh pulang malam-malam. Karena orang tuanya ketakutan. Jangan pergi dari rumah tanpa izin dari orang tua. Jangan pulang malam-malam ke rumah. Karena harus anak kecil itu anak sekolah minggu harus pulang cepat ke rumah. Karena harus bersama-sama dengan orang tua. Kita harus contoh Tuhan Yesus yang dia menghormati ayah dan ibunya. Kita tahu Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia mempunyai mujizat. Dia mempunyai kuasa. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang yang mati. Semua bisa dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menghormati ayah dan ibunya, yaitu Yusuf dan Maria. Sama halnya dengan kita contoh semuanya itu adik-adik dikasih Tuhan Yesus. Supaya kita menjadi yang berhasil. Ayo buka Alkitabnya satu lagi, yaitu Yesus Kristus, bahwa dia sungguh-sungguh menghormati orang tuanya. Lukas 2 ayat 51. Lukas 2 ayat 51. Lukas 2 ayat 51. Yang sudah dapat bisa katakan amin. 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 Kakak baca dan juga baca adik-adik. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Nah, Tuhan Yesus mau ikut bersama-sama pulang dengan ayah dan ibunya. Dia tidak mau sendirian, dia tidak mau sombong, tetapi dia bersama-sama dengan orang tuanya. Untuk apa? Untuk sebagai contoh bahwa dia mengasihi dan menghormati orang tua. Adik-adik dikasih Tuhan Yesus, adik-adik yang mau berhasil, adik-adik yang menjadi pemimpin, adik-adik yang menjadi juara. Hormati orang tuamu, sayangi ayah dan ibumu, dan sayangi Tuhan Yesus, hormati hadirat Tuhan. Dan jangan lupa setiap pagi untuk saat teduh berdoa kepada Tuhan. Ajak orang tuanya yang belum ikut saat teduh, ayo bilang ke papa sama mama, papa mama, kita berdoa saat teduh. Kata kakak-kakak guru sekolah minggu, kita harus saat teduh memuji Tuhan Yesus. Ajak adik-adik harus berjanji sama Tuhan Yesus. Ajak orang tuanya untuk saat teduh berdoa, baca firman Tuhan, rajin belajar, dan jangan berbohong, supaya menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi juara, menjadi pemimpin, dan mendapatkan nilai yang terbaik, dan mendapatkan piagam. Biarlah adik-adik dikasih Tuhan Yesus yang ada di rumah hari ini diberkati Tuhan Yesus, menjadi anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang sehat, dan jangan lupa selalu bersih, cuci tangan, gunakan masker ketika pergi kemana-mana.
Adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, mau melakukan firman Tuhan? Pasti mau, karena Tuhan Yesus senang kalau kita lakukan firman Tuhan. Ayo adik-adik, ambil sikap yang bagus, karena kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Lipat kakinya, handphone. Kalau ada tadi main handphone, taruh dulu handphonenya. Kalau tadi ada yang megang buku yang lain, taruh dulu bukunya. Kalau ada yang main tas atau nonton TV, matiin semuanya TV-nya dulu. Ayo, ambil sikap yang bagus, lipat kaki, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat berkat Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah kami, ibadah online pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, ibadah kami ini berkenan di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tolong anak-anak sekolah minggumu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, berkati mereka berlimpah-limpah, jadikan mereka menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, berprestasi, menjadi anak kebanggaan buat orang tua mereka, kemuliaan bagi nama Yesus. Tuhan lindungi anak sekolah minggumu, baik dari yang paling kecil sampai yang paling besar anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati, itu bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sehat dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati orang tua mereka, berkati usaha pekerjaan orang tua mereka, berkati usaha mereka berlimpah-limpah dalam kasih Tuhan, sehingga lewat usaha pekerjaan orang tua mereka diberkati, anak-anak sekolah minggumu diberkati berlimpah-limpah dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan juga berkati guru-guru sekolah minggu, berkati semuanya dalam kasih Kristus Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati anak-anakmu ini menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh, menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni, hapuskan semua dosa yang kami lakukan, supaya kami layak menerima berkat-berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih, sama-sama katakan. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jesus in me, I have peace. Jesus in me,